Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan bahas kembali dalam program Karma dan Reinkarnasi. Banyak orang mengatakan, wih serem sekali itu judulnya Karma dan Reinkarnasi. Padahal pembahasan program ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan adalah bagian dari proses karma dan reinkarnasi. Dan ketika kita pahami proses ini dengan baik, kita tidak akan lagi mengeluh dan mengeluh dalam menjalani hidup. Kita akan semangat untuk menjalani hidup dan mengubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, dalam program ini nanti kita akan lihat dialog yang berhubungan dengan seseorang yang mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khusus dan autis. Nah, bagaimana proses kehidupan mereka? Dan saya melihat ini adalah suatu pembelajaran yang baik untuk bagi ibu-ibu atau keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Mari kita simak proses pembelajaran ini sehingga kita dapat menata hati kita dan membuat proses kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena cinta yang akan mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Pahami prosesnya dan mari belajar bersama saya. Tan, sini nak. Sini. Kenapa, Ma? Nih, Mama nemuin foto lama-lama kamu waktu kamu masih kecil. Ingat ya ini? Kamu masih kecil. Ini, waktu kita masih, kamu belum ini belajar naik sepeda sudah. Ya Pada lucu ya. tinggal, Terus ingat nggak ini waktu foto kamu masih TK? Terus kemudian kita nih, Bunda, Mbak Ii. ini ada tamu. Silakan masuk Bunda. Ini bawa apa nih, Mbak, oleh-oleh? Kangen ya Bunda. Silakan Bunda, silakan masuk. Halo Tan. Apa kabar? Ayo silakan duduk Bunda. Silakan. Ya, terima kasih. Ini baru ngobrol ini tadi sama Jonathan. Wih, seru sekali Mbak. Iya Bunda, gimana kabar? Baik. Dari mana sampai bawain oleh-oleh segala. Iya, habis dari luar kota. Nggih. Terus kok inget sama Mbak Iin, saya pengen ngobrol ke sini. Ini tadi ngobrol-ngobrol ketemu album lama Bunda, saya jadi ingat masa kecilnya Jonathan. Waktu itu kan saya juga berpikir kayak gimana nanti masa depannya Jonathan, ternyata tanpa saya sadari sekarang dia sudah bertumbuh Udah sampai gede sebesar ya. ini. Kapan tuh terakhir Bunda ketemu itu? Waktu masih SMP apa ya? SMP, Bunda. Ya, waktu itu belum setinggi sekarang. Waduh, ganteng lagi. Sekarang dia sudah kuliah Bunda. Udah kuliah. Nah, Wow, terasa lama ya, Bunda. sekali ya. Iya. Kuliah bagaimana terus kuliahnya? Baik. Baik-baik aja, Bunda. Syukurlah. Lancar. Kalau dilihat dulu ya, Iya, waktu Bunda, saya pertama sering kali curhat lihat. sama Bunda ya gimana anak saya dari SD, SMP, SMA itu kan saya sering khawatir Bunda. Cuman ya ternyata kan Bunda sering nasihatin ke saya ya kenapa nggak berserah saja Mbak, nanti pasti ada jalan. Itu yang selalu menguatkan saya sehingga saya juga yakin aja deh pasti ada. Ternyata benar Bunda, saya sering
katakan sama dia kamu pasti bisa nak. Nah ternyata Ya, tanpa kasih saya support sadari, terus iya. ya. Iya betul. Iya, Jadi tapi kan, ya ini apa nih pengalaman kan sering dulu bilang "Ih, ternyata bersyukur sekali. Apa yang oh ya, pengalaman apa nih? Pasti seru banget dong. Pengalaman ini ya Bunda ya, paling terutama kan waktu masih saya kecil itu. Nah, waktu dulu saya kecil tuh saya juga penerima perlakuan yang kurang enak. Saya juga cukup Jadi sering dibully. iya, cukup Bunda sama dulu waktu teman-teman. kecil selalu dibilang anak yang ini bisa apa dia pasti ini apa belajar juga selalu nilainya jelek-jelek, sering dibully, sering apa ya bisa ngikutin pelajaran. Nah, itu yang akhirnya dia ya selalu saya kuatkan nggak apa-apa namanya orang pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk tetapi Ya, ya saya hanya pastilah. bersupport ya aja Bunda. Karena ya Dan walaupun itu dibully ya paling tidak Nathan masih harus semangat ya. Apapun kata orang ya biarkan saja. Itu hak mereka untuk mengatakan banyak hal. Yang penting Nathan harus punya rasa percaya diri dengan proses ini dan akhirnya semua terlewati kan. melewatkan Bunda. Toh, semua bisa Atan selesaikan istilahnya hidup masih terus berjalan apapun opini orang biarkan saja. Terus dari proses katanya kan Iya. spesial setelah nih ketemu. Bunda ini ada Apa dia pernah saja? curhat ini Mas, sebenarnya ada sesuatu yang saya rasakan itu semenjak ketemu Bunda kok ada yang berubah. Ini ceritain lah sama Bunda mumpung ada Bunda ada di sini. Dulu tuh ya Bunda, saya tuh punya problem, saya tuh susah mendapatkan teman. Oh Nah, gitu. karena dari perilaku bully itu. Ya karena itu Nah, trauma ya jadi jadi takut. saya tuh jadi trauma, jadi kayak saya tuh mau bergaul tuh kok kayak aduh kok ragu-ragu gitu ya. Gimana sih caranya deketin orang ini? Tapi orang-orang banyak yang bilang juga, wah kamu deketin aja gampang kok, gampang berteman tuh gampang. Tapi menurut saya ya itu nggak mudah. Nggak mudah. Heeh, karena itu kan dulu kan saya sering dibully, saya tuh sering pasrah gitu Bunda. Sering pasrah, saya tuh ya apa-apa dibully, saya dikatain sering ya yang jelek-jelek gitu kan. Saya cuma pasrah, oh gitu ya saya, oh gitu. Tapi waktu SMP itu udah mama saya memperkenalkan saya sama Bunda. Iya. Jadi saya tuh disuruh ikutin salah satu acara Bunda tuh kan. Tentang itu. Nah, ada tuh satu kata-kata Bunda yang apa ya, membuat saya tuh termotivasi. Apa itu kok jadi kepo ya? Apa itu? Apa yang bikin Atan benar-benar ada perubahan di dalam diri? Jadi waktu itu Bunda kan sempat bilang, hidup itu nggak bisa gitu-gitu aja. Kita tuh harus bisa berupaya dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa pasrah, tapi kita tuh bisa berserah. Nah, Dan terus gitu. banyak perubahan yang ternyata bisa terjadi ya. Jadi mulai dari situ Atan mulai berpikir untuk mengubah hidup Iya, Atan. betul. Iya, benar ya. Dan memang akhirnya itu terus Iya. berubah, Mbak. Iya, Apa memang saja iya. perubahan yang Semenjak didapat? SMA dia Bunda karena kan saya juga sibuk, saya berpikir dia pasti dia suatu saat pasti akan mandiri. Saya juga sempat kaget kenapa di SMA ini kok teman dia banyak padahal sebelumnya dia itu sering ini Bunda nggak pernah punya teman. Saya sampai harus mengantarkan dia untuk bermain dengan orang lain tapi dia memang nggak begitu tertarik dengan bergaul dengan orang. Tapi SMA ini beda. Dia teman-temannya banyak datang ke rumah sampai saya kaget sendiri. Ada apa ya sebetulnya, apa yang terjadi? Kemudian waktu saya tanya, terus itu yang dia ceritakan bahwa semenjak ketemu Bunda kok ada Juga yang satu nancep nasihat. jelek Iya. mengubah Iya. diri Nathan. Ya itu dah yang dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya. Kalau saya lihat ya dari proses waktu SMP kan pendiam Iya, banget nggak pernah ya, nggak ngomong pernah sama ngomong dan daftar cool aja ya, bukan gimana mungkin dari masa kecil Iya. yang Itu dah Bunda, kalau saya boleh cerita kan waktu masa kecil itu saya juga kaget anak saya baru 2 tahun udah divonis autis. Nah padahal kan namanya juga anak pertama kan saya shock juga kenapa anak padahal secara penampilan kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi begitu bertumbuh seiring jalan terlihat memang Bunda dia nggak mau bergaul sama orang, dia orangnya emosinya flat aja. Jadi terkadang dapat nilai bagus atau nilai buruk itu nggak berpengaruh sama dia. Bahkan dia sering juga bercerita bahwa ma aku dapat nilai 0, nilai 1 tanpa gitu ya beban Tan? ini. Nah itu kan sempat membuat saya khawatir Bunda. Nah. Tapi akhirnya saya dengan suami memutuskan ya sudahlah kalau misalkan memang
akademisnya nggak terlalu bagus, ya kita support aja di hal yang lainnya. Toh juga orang nggak harus selalu punya nilai bagus yang suatu saat akan bisa jadi orang yang sukses kan Bunda. Akhirnya saya cuman support dia, ayo Tan, pasti kamu bisa, pasti kamu ini, yaitu ya berbagai macam support itu saya berikan, dan saya tidak pernah menganggap bahwa nilai yang buruk itu adalah kegagalan. Jadi ya, itu yang betul. saya lakukan Bunda. Ya, rasanya sih masalahnya Mbak Iin ini kan dialami banyak orang tua ya sekarang, apalagi ya kondisi sekarang banyak anak-anak juga yang terlahir seperti Atan ya, walaupun sudah banyak terapi dilakukan, tapi ya tetap dalam proses ini saya melihat semangatnya untuk berubah diri itu yang luar biasa, karena harus ada dari dalam ya yang mampu membuka mata hati, mata batinnya dia untuk semangat menjalani hidup. Dan saya juga lihat, wih ini Mbak Iin dan suami benar-benar ikhlas menjalani ya proses pertumbuhan Nathan dari yang divonis autis, mungkin ya tentu sudah banyak terapi ya. Iya, kita sudah banyak melakukan. Selain terapi-terapi kan yang paling penting kita cuman harus menguatkan Jonathan, dia pasti bisa. Suatu saat pasti ya. Dan terbukti Bunda secara meskipun tidak harus dari saya, tetapi dari misalkan seperti Bunda, dia menemukan momen-momen khusus dalam hidupnya sehingga dia mau mengubah apa yang ada dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Ternyata proses berubah itu harus diawali dari dalam diri. Dan tidak cukup Atan aja, keluarga juga harus mendukung. Karena Bunda kan sering juga ya banyak diskusi atau orang-orang yang punya anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka akhirnya malah terpuruk karena mereka malu dengan anaknya gitu ya, kemudian merasa apa ya kok saya punya anak yang seperti ini. Tapi saya syukur melihat Mbak Iin semangat juang 45. Oh ya, walaupun apa saya tetap bersyukur, dan walaupun kondisi di sekolah mungkin dengan kebutuhan khusus ini, akhirnya ya siapa sih nggak merasa sedih ya, nilainya Saya pernah cerita sama Bunda, jadi tidak begitu lihat rapot rasanya kadang-kadang aduh kayak gimana mau cemas, tapi kita juga nggak boleh kan, namanya juga dia sudah berupa, apalagi saya sudah bertanya, kamu sudah melakukan maksimal yang kamu bisa kan, dia bilang iya Mas, saya sudah maksimal belajarnya, tetapi secara nilai akhirnya kita putuskan bukan standar nilai yang akan kita patokin bahwa dia itu suatu saat akan menjadi orang yang lebih baik itu dah Bunda. Ya seperti berserah saja Bunda. Ya itulah yang membawa kebaikan. Kalau saya lihat kan oke lah, Atan harus terlahir ya. Siapa sih bisa memilih untuk lahir, tapi gimana pun Atan harus bersyukur loh. Tuhan memberikan tubuh yang lengkap ya, walaupun ada satu sisi yang kurang sedikit lah. Tapi kalau kita mau bersyukur, tadi Atan juga bilang, oh saya berserah loh dan berupaya. Nah, yang perlu digarisbawahi kan ada upaya untuk membuat semua menjadi lebih baik. Nah itulah yang membuat berkat Tuhan akhirnya mengalir menjadi suatu yang menimbulkan mujizat, yang membuat keluarga Atan juga akhirnya muncul kesadaran baru. Semua itu berkat dari apa yang ditanam oleh keluarga ini gitu loh. Contoh aja nanam tuh yang kayak apa sih Bunda? Ya kan itu kan sederhana sebenarnya. Atan harus bersyukur loh punya mama yang tangguh ya, punya mama yang terus mengafirmasi dirinya, Atan pasti baik, Atan pasti bisa, walaupun siapa sih nggak sedih punya nilai bulat gitu. Belum pecah-pecah itu, tapi kan itu proses penerimaan mama untuk oh ya walaupun ini, dan tetap dengan afirmasi positif mengatakan anak saya pasti bisa. Nah, kan buktinya pernah marah-marah nggak waktu dapat? Jarang. Jadi ini adalah support orang tua terhadap anaknya. Support apa? Support cinta. Karena anak-anak seperti Atan ini kan butuh perhatian khusus. Kemudian cinta yang lebih banyak agar anak-anak bertumbuh, bukan malah dimarahin karena nilainya kecil atau jelek.
Ya, padahal bukan nilai yang baik yang menjamin seorang anak akan bertumbuh secara sosial dengan baik, apalagi spiritual. Iya. Tapi kesadaran orang tua untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam hidupnya. Contoh nih, oke dibully. Kan dibully itu mana ya enak kan Nathan ya. Akhirnya menimbulkan trauma. Iya. Tapi karena orang tua selalu support bahwa oke Nggak Atan apa-apa, akan baik. ya. Doanya seorang ibu terhadap anak untuk Atan menjadi baik, itu kan bagian dari menanam pikiran positif. Ya, makanya saya kan pernah nih ngasih tahu Mbak Iin, jangan cemas Iya. dengan Nathan yang seperti itu, kan? Iya. Terus afirmasikan hal yang positif, dalam artian selalu memikirkan Atan ini akan baik. Kan terbukti sekarang. Iya, ya, kadang juga nggak nyangka waktu dia awal-awal masuk kuliah kan kebetulan dia memilih jurusan yang memang sama sekali nggak terpikirkan oleh saya, Bunda. Cuman dulu dia suka sekali komputer. Nah, sedangkan kuliah yang dia ambil ternyata memang banyak berhubungan dengan komputer. Tapi saya nggak menyangka itu akan membuat sesuatu yang dia enjoy untuk mempelajari. Jadi pertama, bisa nak kamu kuliah enggak ini? Ya mama yakin aja deh pasti aku bisa gitu kan. Dia selalu mengatakan seperti itu. Dan ternyata ya saya ikutin aja, ternyata bahkan nilai-nilainya itu saya surprise sekali, Bunda, yang dulunya saya nggak pernah berpikir apakah dia nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ternyata dia bisa membuktikan dan dia mau berubah itu loh, Bunda, yang Oh iya, Bunda jadi ikut bangga juga loh lihat Atan seperti ini. Nah, menurut Atan gimana ya setelah proses yang kemarin ya yang Atan ceritakan, ada yang berubah. Terus Atan mulai semangat ya. Apalagi dukungan dari keluarga yang mendukung Atan untuk oke, kamu pasti bisa ya. Kemudian menghadapi teman-teman. Kan kaget nih tadi cerita, temannya jadi banyak nih. Iya. Iya kan? Apa sih sebenarnya yang Atan lakukan? Yang saya lakukan itu ini Bunda. Yang paling saya ini ya, saya tuh pokoknya saya tuh pasti bisa. Saya mencari titik perkara apa sih yang menjadi ini saya tuh apa sih kelemahan diri. Kelemahan diri saya itu kok saya bisa diperlakukan seperti ini dan terus apa saya bisa terima aja. Nah, atau dari situ pasrah aja? Pasrah. Diapain, dibully, Diejek paling sering ya. Itu dah Bunda. Terus akhirnya itu yang membuat Atan bangkit ya. Buat saya bangkit. Pasti saya bisa. Nah ini kan ketularan dari mamanya. Tadi mamanya udah bilang dari kecil Atan ditanamkan kamu pasti bisa. Ya, itu adalah hukum tabur tuai. Mama menanam ketika kalian ya oke lah Atan baru bertumbuh, kamu pasti bisa, positif. Akhirnya Mbak Iin juga mama menuai anak sekarang positif. Iya. Tapi kan tidak banyak orang tua berlaku seperti itu loh Mbak Iin. Kebanyakan dari orang tua tuh malah cemas dengan anaknya. Terus begitu tahu anak saya autis, wah semakin memperburuk sebenarnya. Padahal karma atau takdirnya oke lah dia harus terima dengan kondisi Atan, anak-anak yang lain dengan autis atau kebutuhan khusus. Tapi nasib bisa kita rubah ya supaya mereka tidak lebih terpuruk. Kan tergantung orang tua bagaimana mendidik mereka ya. Dan saya rasa ya yang paling dibutuhkan adalah support cinta. Support cinta dan afirmasi positif yang terus ditanamkan pada anak. Bukan hal-hal yang negatif tadi. Ya, orang tua selalu menuntut nilainya harus 10, harus 100. Padahal anaknya nggak bisa. Terus akhirnya depresi berkepanjangan malah tambah memperburuk kondisi autisnya. Karena saya pernah bertemu dengan orang tua yang seperti itu. Dan saya bilang ya sebenarnya dari orang tua lah yang mengubah dulu dirinya. Baru anak akan mengikuti. Kenapa demikian? Karena ibu dan anak ini berada dalam satu kandungan satu tubuh energi. Nah, saya kan udah pernah pesan, walaupun dulu cemas, berlebih dengan anak seperti itu, tarik, sadari, dan biarkan dia bertumbuh dengan kesadarannya. Dan pasti ada jalannya, titik balik ya, perubahan, dan itu sudah Mbak In dapatkan. Saya juga sudah melihat dia itu seperti menemukan satu titik balik dalam hidupnya, Bunda, untuk mau berubah. Nah itu juga berkat juga ikut dari acara Bunda yang memang bisa mampu untuk membuat dia itu berubah ininya. Ya meskipun dulu juga jujur Bunda, saya juga awalnya itu
berat untuk ini, tapi saya sadar diri kalau misalkan saya terus mencemaskan anak saya, nanti dia tidak akan bertumbuh dengan bagus. Jadi saya sendiri harus berupaya. Memang benar apa kata Bunda, orang tua harus benar dulu Benar, berpikirnya. ya. Berpikir, jadi mengupayakan kecemasan, tidak mengirimkan pikiran buruk, ya, kecemasan terhadap anak, kemudian ketakutan yang tidak mendasar, ya. Karena terlalu banyak berpikir sebenarnya. Padahal kalau kita mampu berserah dan kita harus semangat tadi, harus mengubah diri. Tentu hal baik juga akan didapat. Nah, banyak sekali upaya udah dilakukan, mengajak ke terapis dan semuanya, tapi orang tua tidak memanage perasaannya dengan baik. Dia malah selalu berpikiran anaknya terpuruk. Wah, dengan autis dia tidak bisa berkembang. Ya, akhirnya ya sampai mungkin dewasa anaknya tetap terbelenggu dengan aura-aura negatif yang dikirimkan malah oleh orang tuanya. Membebani hidupnya. Ya, itu mungkin suatu pelajaran ya. Kelihatannya sederhana ini, padahal ya kalau dipikir ya nanti banyak orang di luar sana juga akan mempunyai kasus-kasus yang sama seperti Mbak Iin. Tapi kembali pada diri, bagaimana kita mampu menyikapinya kan gitu. Ada yang membiarkan melo-jelo terus sama anak yang berkebutuhan khusus, tapi ada juga yang seperti yang saya sarankan kepada Mbak Iin, ayo semangat. Ya, dan ubah mindset kita, afirmasikan Jonathan pasti baik ya. Seperti sekarang kan kuliah juga buktinya baik-baik saja ya. Bahkan seneng nggak kuliah? Itu di luar ekspektasi saya. Benar. Ya, pemilihan sekolah pun harus disesuaikan kan. Itu dah, makanya juga waktu itu saya bertanya kepada Bunda, apakah yang dipilih Jonathan itu bisa sesuai, mengingat saya itu kalau dilihat dari latar belakang anak saya kan mana dia bisa untuk ini, tapi ternyata begitu saya meyakini dan dia sudah memilihnya dan dia mengatakan sanggup, akhirnya udah jalan aja terus dan ternyata hasilnya. Ya, pastilah Tuhan itu sayang sama kita kok. Kalau kita memang sudah berada dalam jalur Tuhan ya, dan selalu berserah dan mau berupaya, semua apapun yang merupakan takdir kita atau karma kita buruk, walaupun kita tidak meminta itu bagian dari ya kita memang mendapatkan dari past life kita. Ya, kita bisa mengubahnya dengan jalan Tuhan, dengan menjadi lebih baik ya. Dan sekarang pun Atan juga semakin berubah dengan teman yang lebih banyak dan membuka diri ya kan, tidak lagi tertutup. Nggak ada yang mustahil bersama Tuhan. Cuma kita yang sering tidak eling gitu loh, tidak ingat bahwa di saat kita mendapatkan hal yang terburuk dalam hidup kita, sebenarnya itu ujian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kenapa saya bilang pesan Mbak In waktu itu, berserahlah. Berserah. Pasti jalan Tuhan akan membuat semua akan baik. Tapi untuk bisa mencapai hal itu kan harus mampu mengelola hati nih, hati tetap bahagia, hati kita tetap positif ya, sehingga positif dalam diri ibu juga menular pada diri anak. Itu bersyukur loh punya mama. Udah coba bayangin pada waktu Atan lagi sekolah mungkin kecil ya, seperti itu ya Mbak. Saya juga terkadang kalau pas melepas dia sekolah itu kayak aduh kayak gimana, tapi saya tepis lagi Bunda, pasti dia bisa. Toh juga dia mempunyai jalan atau takdir yang memang dia miliki sendiri, tinggal dia mau mengubah atau tidak kan terserah pada pribadi Jonathan sendiri gitu. Ya kan Atan juga jangan berkecil hati dengan kondisi yang Atan dapat saat ini. Bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Atan, bukan. Tapi inilah bagian dari proses penyelesaian yang mungkin belum terselesaikan di dalam proses jiwa, sehingga saat ini mendapat proses pembelajaran bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan untuk mulai bangkit dari keterpurukan, kan itu ujiannya. Ya, dari awal tidak peduli menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, ya mulai memahami, mulai berbagi. Ya, kalau dulu mungkin dunia ini sunyi, nggak ada keinginan berbagi, dia aja flat sekali datang, mau jelek, mau buruk, mabuk. Nah itu kan nggak kepikir dunia sendiri. Tapi sekarang PR Atan adalah berbagi.
dengan lingkungan, dengan mama, dengan keluarga. Kan buktinya dengan membuka diri dengan teman itu sampai datang teman itu kan karena seseorang mau berbagi. Dan amati aja di dalam diri Nathan bahwa konsep di alam ini tetap dengan hukum memberi menerima. Kalau Atan mau berbagi dengan banyak orang, Atan pun akan menerima hal yang baik untuk proses Atan. Nah ini kan tidak cuma saat sekarang aja, nanti siapa tahu besok Atan punya pacar, punya istri ya. Kita kan kepingin Atan juga punya keluarga. Nah disinilah mulai mengamati, mulai oh ya begini loh caranya berbagi. Itu sangat penting dalam hidup dan itu akan mengubah seseorang menjadi lebih bahagia dalam menjalani. Hidup itu nggak sunyi gitu loh, nggak sepi sendiri aja. Tapi Atan kan sekarang udah mulai bisa merasakan. Ya ini mengubah, jadi Atan bisa mengubah. Tapi kalau Atan tetap seperti Atan yang dulu mungkin ya udah nggak butuh siapa-siapa, nggak ini ya. Nah di sini juga saya melihat peran orang tua yang besar dalam mengubah kehidupannya. Ya saya ingin nanti mungkin Mbak In sekali-sekali lah sharing sama teman-teman yang saya lain. Setelah mengalami kayak gini juga sering Bunda berbagi dengan misalkan melihat orang tua yang punya anak kebutuhan khusus, saya pasti akan ini yakin aja dia pasti bisa melakukan sesuatu meskipun kita saat ini kan nggak bisa memikirkan dia nanti suatu saat jadi apa. Ya kita nggak tahu kan? Nggak tahu kan, saya pun juga ngalaminnya. Mana tahu saya anak saya akhirnya interestnya terhadap komputer itu tinggi dan ternyata itulah yang membawa dia ingin mendalami untuk masa depannya dia nanti. Bahkan saya juga banyak ngelihat orang tua yang anaknya autis tapi dia di hal tertentu dia suka sekali seperti main musik. Iya benar. Dia bisa, kita harus mampu mengarahkan anak kita sesuai dengan potensi yang dia miliki. Apa yang menjadi kesukaannya dalam proses. Makanya waktu diskusi cari kuliah, saya kan selalu mengarahkan, oh ini Atan bagus di sisi komputer ya. Itu kan bagus untuk dunianya sendiri, dia suka dengan kondisi ini dan itu bisa terus berkembang. Bahkan saya juga melihat anak-anak berkebutuhan khusus nih, ada dari teman kita yang tidak begitu jelas melihat anaknya, kemudian dia merasa down dan saya bangkitkan. Ternyata anak itu sekarang pinter sekali main piano, main musik karena kepekaan dengan suara. Jadi saya yakin sekali bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang sempurna pada tiap ciptaannya. Tentu ada kurang dan lebihnya, tapi mampukah kita melihat di balik kekurangan itu ada suatu potensi yang luar biasa. Ini yang sering orang tidak fokus ke situ. Dia hanya melihat sisi jelek dari anaknya saja terus. Dan itu diperkuat dengan proses pikirannya. Akhirnya dia menciptakan hal buruk untuk anaknya sendiri. Jadi mau wujud ya hal buruk itu Bunda ya. Oke lah ada takdir ya dengan kondisi yang kurang. Tapi tetap setelah proses kelahiran manusia itu mempunyai akal budi dan kehendak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasib itu kita mengubah takdir yang buruk dengan menjadi nasib yang baik, yang positif. Ya seperti contoh keluarga Mbak Iin. Nah dari mana nasib baik ini bisa tercipta? Bukan karena turun dari langit loh Mbak In. Terus Tuhan ngasih kita nasib yang baik. Bukan. Tapi ketika manusia punya kesadaran membangun dirinya ke sisi yang positif. Ya, sehingga nasib baik pun datang. Kenapa? Apa yang ditanam itu yang dituai. Nah menanamnya kan positif. Saya tadi sampai lihat Atan ketularan. Saya pasti bisa. Itu yang sering saya katakan pada dia pasti bisa. Jadi itu yang menancap di pikiran bawah sadar Atan pasti bisa. Sama aja kalau anak dari kecil nih saya pernah ketemu. Padahal kalau dilihat anaknya baik-baik saja ya. Tapi orang tuanya selalu bilang kamu bodoh. Kamu bodoh. Terus saja dibilang anaknya bodoh, padahal sepandai apapun anaknya di mata dia, anaknya terus bodoh. Apa yang terjadi? Anak itu tumbuh dengan rasa tidak percaya diri. Kan kasihan sekali dengan proses itu. Padahal kan proses itu melewati banyak sekali waktu yang... Nah kesalahan dari orang tua mengafirmasi hal yang buruk pada anaknya itu yang mewujud. Nanti kalau anaknya benar-benar bodoh dan bermasalah yang nyesel ya rugi orang tuanya lagi. Iya Bunda ya. Ternyata sebegitunya Bunda pengaruh pikiran
orang tua itu kepada anaknya yang akan mewujud di masa depannya nanti ya. Betul sekali Mbak. Proses berpikir inilah yang menjadi dasar terciptanya kehidupan manusia. Kan semua agama diajarin untuk berpikir positif ya. Kenapa sih agama semua mengarahkan untuk berpikir positif, berpikir positif? Karena hukum di alam ini, apa yang energi itu mengikuti pikiran. Apa yang dipikirkan seseorang, dia akan menguat. Semakin banyak dipikirkan atau sering dipikirkan, dia lebih menguat. Akhirnya itulah yang mewujud di alam ini. Jadi jangan salahin Tuhan atau orang lain ya dengan kondisi yang buruk dalam hidup mereka. Karena sejatinya mereka yang menciptakan sendiri dari buah pikiran yang dia ciptakan. Nah ini kan contoh yang bagus nih buat kita semua dari proses menjalani. Ya untunglah cepat sadar untuk afirmasi positif ya, kalau cepat narik. cemas itu loh Bunda, kan tetap namanya juga manusia, Bunda pasti ada kekecewaan, kecemasan, tapi begitu cepat sadar tuh cepat bisa menarik. Jadi saya afirmasi ini. Jadi ternyata nggak cuma omong-omong doang ya Bunda, kalau misalkan ini, ayo berpikir positif, ternyata itu perlu benar-benar diaplikasikan Dan perlu upaya. Gitu. Walaupun banyak orang di luar sana menasehati nih, ayo Atan berpikir positif. Emangnya gampang cuma berpikir. Ya, itu tetap perlu upaya dari Atan ya, saya kayak tadi. Kalau saya diem aja, masa cuma begini kan gitu kan, itu ada upaya, ada nasihat yang diterima dan mengubah kesadaran Atan. Akhirnya Atan berpikir, oh iya saya harus punya teman, saya harus berupaya. Dan upaya Atan inilah yang membuat perubahan pada dirinya. Walaupun misalkan nih, Mama sudah terus ngasih, tapi Atan masih enggak mau mengubah diri, bisakah itu berubah? Enggak juga kan? Nah, sekarang juga Atan harus punya rasa tanggung jawab ya nanti berkeluarga. Ya paling enggak untuk kuliah dulu lah. Mempersiapkan masa depannya mempersiapkan masa depan. Dan tunjukkan, biarpun saya dulu autis, saya mampu loh, saya bisa. Ini suatu prestasi loh buat Atan. Ya kan, ini luar biasa. Kalau orang di sana yang nggak punya riwayat autis atau apa sih oke lah, nggak akan. Tapi saya melihat ini, Bunda benar-benar menghargai Atan karena upayanya Atan bisa mengubah diri dan sukses, ya kan? Itu penuh perjuangan dan juga peran Mama. Ya bagaimanapun. Mama juga tadinya nggak kepingin kan, Atan, tapi kan sekarang dari apa ya terus berdiskusi ya, tapi juga saya bersyukur Bunda dengan istilahnya Bunda sering memberi masukan ke saya, juga akhirnya saya bisa memberikan juga yang terbaik untuk Jonathan, dan Jonathan juga mau mengubah dirinya. Nah itu kan juga perlu nasihat-nasihat dari orang-orang yang memang bisa mengubah dia ini, nggak cuma nasihat-nasihat yang cuma omong doang gitu Bunda, tapi benar-benar nasihat yang memang bisa membuat dia mampu untuk menerimanya dan mengubah. Dan itu juga karena kita mau. Kalau Mbak Iin tidak mau, ego, saya nggak butuh nasihat, saya nggak butuh ini itu, ya nggak akan ada yang berubah. Jadi tetap semua berasal dari dalam diri kita. Dan bersyukurlah untuk proses ini, karena ada kerendah hatian sehingga semua proses pembelajaran bisa masuk. Coba kalau sombong Mbak In, saya sudah ke terapis, saya sudah ke dokter ini, ke dokter itu, saya nggak perlu. Ya mungkin nggak selesai terus ya berupaya gitu. Tapi kalau ini kan ada, saya pikir untuk mengubah seorang ibu harus menyiapkan waktu untuk anaknya dan memberi waktu yang positif seperti ini, afirmasi yang positif. Jadi menarik semua cemas, takut, sedih ya kan. Karena saya lihat, oh bahagianya bagus sekali ya, bahagianya 10 nih ya. Nggak ada lagi cemas, takut. Jadi semangat dan yakin Atan pasti bisa. Dan ini mengubah semuanya. Iya. Seneng nggak Tan? Sudah banyak terima nih pembelajaran dari Bunda. Berarti kan ini bekalnya kamu untuk nanti menjalani masa depan kamu. Senang. Iya, seneng. Ya, bersyukur ya Bunda. Saya akhirnya bisa melewati semua ini. Dari yang dulu saya nggak percaya diri apa yang akan terjadi ya dengan masa depan anak saya.
Tapi ya setelah mengingat banyak hal yang telah kami lalui, meskipun itu juga tidak semuanya mudah, tetapi bisalah kami melewati. Dan saya sekarang jadi sudah beranilah melepas dia karena dia sudah menjadi pribadi yang lebih mandiri berkat Bunda tentunya, nasihat-nasihat Bunda. Ya, tetap semua upaya dari seorang ibu yang tangguh. Di mana ada seorang ibu yang tangguh, pasti anaknya juga akan terlahir tangguh. Karena ibu dan janin kan berada dalam satu tubuh energi. Support cinta seorang ibu kepada anaknya ini menentukan kesuksesan seorang anak. Jadi kenapa doa ibu itu luar biasa. Nah, bagi ibu-ibu ya harus mulai menata diri, bukan berarti seenaknya saja nanti nyumpahin anaknya atau banyak kan yang dia bukannya memberikan hal yang positif kepada anaknya, tapi marah-marah nyumpahin anak, atau mungkin cemas yang berlebih, ketakutan yang berlebih, itu juga buruk ya. Jadi inilah Mbak In, menjaga hati, proses menjaga hati sehingga kita penuh dengan cinta, kita bisa berbagi cinta kepada anak. Support cinta ini sangat luar biasa karena cinta ini membebaskan, cinta juga menyembuhkan. Nah, proses penyembuhan ini kan berjalan. Ya, jangan salah, ketika seseorang penuh dengan cinta dan melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses ini, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja untuk anak-anak kita. Nggak usah mikirin gimana caranya tuh, gimana detail sekali, nggak. Proses kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Itu bagian dari proses afirmasi yang positif, ya kan? Dan itu pun akhirnya kan mewujud dalam kehidupan. Jadi menjaga hati, rasa itu sangat diperlukan, mengolah rasa sehingga kita terus menjalani hidup kita dengan bahagia. Atan juga harus gitu. Mama ini contoh yang positif bagi Atan. Jadi Atan pun harus semangat dalam menjalani hidup. Sudah banyak perjuangan yang Mama terima ya waktu kecil. Dengan siapa sih seorang ibu nggak merasa sedih dengan keterbatasan anaknya. Ya, itu yang sering terjadi, tapi ya udah lewat. Akhirnya bisa dilewati. Semuanya terlewati dengan indah. Jadi kita akhirnya penuh rasa syukur. Mbak Iin pun melepas anak kuliah itu sudah lega, saya lihat. Sepertinya kayak udah lulus aja, jadi orang tua bisa mengantarkan dia di jenjang yang lebih tinggi. Yang saya sendiri sudah tidak bisa selalu mengikuti dia kan Bunda. Suatu saat dia juga harus mandiri, harus berjalan sendiri tanpa orang tua lagi yang harus nemenin dia, istilahnya ngingetin terus. Yaitu yang saya syukuri sekali Bunda, saya bisa sampai di tahapan ini. Meskipun ya saya jadi orang tua tidak selalu sempurna, tetapi itu yang terbaik yang bisa saya berikan untuk anak saya. Ya, namanya anak ya. Iya. Kita harus bertanggung jawab atas diri mereka, walaupun nanti tetap pilihan ada pada anak kita. Atan tetap punya pilihan sendiri. Bagaimana Atan menentukan hidup seperti ini kan? Atan sudah memilih, oh saya butuh teman, saya membuka diri dengan teman-teman saya. Kemudian kuliah. Nah, sekarang Atan juga harus semangat bahwa saya bisa, nanti saya menyelesaikan kuliah saya. Belum lagi udah punya pacar belum ya? Belum, Bunda. Ya fokus dulu sekolah, tapi toh nanti juga Atan harus membuka diri. Tetap dalam konsep kehidupan ini perlu ada pendamping, nanti akan ke arah sana. Jadi bukalah hati lebih dalam, hidup itu indah loh. Dan Mama sudah melihat dari sisi di mana penuh perjuangan ini hasilnya sangat luar biasa, ya kan? Hasil yang Mbak Iin dapat dalam hidup itu benar-benar mengubah ya kesadaran kita. Dan tentunya yang bahagia nggak cuma Atan aja, Mbak Ibu, adik, bapak, kan guru-guru atau teman-teman kan juga senang dengan perubahannya. Iya, dia yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang teman-temannya tuh sampai apa-apa pasti mencari dia Bunda, karena saya suruh afirmasikan diri bahwa saya disukai banyak orang, teman-teman saya positif, itu ya terbukti nggak? Karena itu yang sering bisa saya berikan kepada kita dia. tidak bisa apa ya
terus memantau. Mama nggak bisa terus memantau Atan ya sampai gede. Waktu sudah mungkin sibuk sendiri-sendiri. Tapi dalam proses ini kan doa seorang ibu semangat terus akan membuat Atan bertumbuh. Dan Atan pun harus menentukan hidup Atan. Ini sebenarnya menurut saya harta yang terbesar yang bisa kita berikan pada anak, bukan harta secara material, tapi bagaimana mereka bisa bertumbuh menentukan hidupnya dan dengan ini jalan hidupnya menjadi lebih baik. Ya, itu yang paling penting inilah ternyata, yang harus ditanamkan pada diri anak-anak kita. Dan bersyukur Mbak In, saya bersyukur sekali. Bunda ya selama ini terkadang jadi orang tua itu mesti ngapain pada saat anak kita tidak seperti anak yang lainnya. Tetapi ya balik lagi saya bersyukur ketemu Bunda, bersyukur bisa menuntun anak saya ke tempat yang lebih baik, yang lebih dia bisa lebih terbuka, lebih bisa bersosial, lebih luas lagi dari yang awal dia nggak mau terbuka dengan orang lain. Ya saya rasa ya itu sudah yang terbaik yang saya bisa. Tinggal sekarang Jonathan melanjutkan apa yang jadi tugas Jonathan sebagai pribadi kepada masyarakat nanti. Iya betul. Dan Jonathan juga harus berterima kasih pada Mama. Iya. Nggak terasa ya Bunda, ini gimana ini mau apa? Mau mampir kemana ini lagi Bunda? Saya sih tadi mau mampir ke sini aja, nggak kemana-mana lagi Mbak. Tapi kita keasikan ngobrol Iya, ya. keasikan ngobrol ya Bunda ya. Ya mudah-mudahan deh menjadi lebih baik bagi semuanya ya Mbak In. Dan terus kasih seorang ibu akan mengubah seorang anaknya ketika seorang ibu itu selalu berpikir positif. Terima kasih Ya, Bunda dan semua nasihatnya, nasihat-nasihat Bunda tentu akan menjadi bekal bagi kami semua untuk yang lainnya. Sama-sama juga. Mbak In, sama-sama mengingatkan. Iya. Kan kita butuh untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Dan inilah suatu keluarga di mana kita semua saling bisa menjaga hati dan menguatkan support cinta. Tidak hanya sama Atan aja support cinta. Dengan seluruh keluarga kita harus support cinta sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ya itu aja deh hari ini. Aduh ya, terus Bunda. saja kita ngomongin bersyukur. Atan. Kasihan dia mungkin punya Ngobrol, kegiatan ya. lagi. Iya, Ya, terima nanti kasih kapan-kapan sharingnya. gantian kita yang mampir ke tempat Bunda. Ya deh Terima kalau kasih gitu. Bunda untuk semuanya. Terima kasih Iya, sama-sama. terima kasih Bunda. Atan. Bunda. Iya. Sukses ya Atan. Terima kasih Bunda. Ya. Rasanya dari kamu yang waktu kecil sampai sekarang, kemudian dari nasihat Bunda, ternyata kita bisa melewati semua. Bersyukur ya. Terima kasih. Kita sudah lihat fragmen yang baru saja kita nikmati dan apa yang dari pelajaran itu kita bisa petik selalu berhubungan dengan bagaimana menjaga hati. Nah, kali ini yang kita angkat adalah seorang ibu yang mempunyai anak, mempunyai kebutuhan khusus. Mbak Iin mempunyai putra Jonathan yang dari kecil sudah divonis mempunyai kebutuhan khusus yaitu autis. Siapa sih nggak sedih ya punya anak yang divonis autis? Tentu Bapak Ibu yang juga punya anak yang dikatakan autis merasa sedih, panik, kecewa mungkin kenapa saya diberikan anak yang seperti ini dan banyak hal. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang menjadi karma kita atau takdir kita dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa kita hindari. Tapi ini menjadi suatu tanggung jawab dari orang tua untuk membuat mereka bertumbuh dengan lebih baik.
Nah, disinilah kita melihat bahwa cinta mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dari seorang ibu yang penuh cinta kepada anaknya, walaupun dia berkebutuhan khusus, dia selalu mensupport anaknya dengan pikiran yang positif. Kamu pasti bisa. Bukannya dengan kecemasan yang berlarut-larut atau kesedihan karena proses pertumbuhan anak yang mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, inilah dua perbedaan yang sering kita hadapi. Contoh yang tadi saya ambil karena memang terjadi perubahan yang drastis pada diri Jonathan setelah dia mempunyai kesadaran untuk membuka hatinya bahwa saya membutuhkan teman, saya ingin bertumbuh. Ada kata-kata yang memicu dia dan membuat mereka, keluarga ini, akhirnya lebih semangat dalam menjalani hidup. Dari seorang ibu, Mbak Iin mempunyai kesadaran bahwa apapun anak saya harus bersyukur menerimanya. Jadi walaupun Jonathan datang dengan nilai yang do, re, mi mungkin seperti itu, Mbak Iin masih terus semangat dan bangga akan anaknya. Ternyata hal positif yang dikirimkan seorang ibu kepada anaknya menularkan juga vibrasi positif pada sang anak. Ketika ibu menanam pikiran positif terhadap anak, maka ibu ini juga akan menuai hal yang positif dari anak tersebut. Jadi dengan pikiran positif yang dimiliki oleh Mbak Iin, Jonathan pun bertumbuh seperti apa yang dipikirkan oleh ibunya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Inilah hukum energi. Energi mengikuti pikiran, dan apa yang ditanam itu pula yang akan dituai. Sederhana bukan? Tapi ya itu tadi, untuk melakukannya butuh upaya dan tentunya mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu cemas kepada anak, berpikiran negatif, jangan-jangan anak saya seperti ini, seperti itu, hal yang buruk. Ingat, ketika kita memikirkan anak kita buruk, hal itu pula yang akan terjadi pada anak kita. Nah, sederhana tapi sulit melakukannya, Bunda. Banyak orang mengatakan seperti itu kepada saya. Nah, itu tergantung pada niatan kita. Mau nggak kita menjaga hati untuk tetap positif, atau membiarkan terus berpikir negatif dan mengafirmasikan hal negatif sehingga kehidupan kita menjadi negatif. Ayo, mari kita mulai menata hati. Berikan cinta kepada anak-anak kita, karena support cinta ini akan membuat anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Mereka akan menjadi anak-anak yang percaya diri. Seburuk apapun anak-anak kita harus bangga kepada mereka dan memberikan kepercayaan bahwa mereka pasti bisa. Teruslah memberikan support cinta yang positif kepada anak-anak kita, dan lihatlah mereka akan bertumbuh, mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita simak pembelajaran berikutnya setiap hari Sabtu di Bali TV.